Sintayong update Timnas Indonesia jelang hadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, membagikan update para pemainnya sebelum berhadapan dengan Timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menantang tuan rumah Arab Saudi dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Tiba di Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu, 1 September 2024, para pemain Timnas Indonesia yang beragama Muslim menjalani ibadah umroh di Mekah. Pada Selasa, 2 September 2024, pagi waktu setempat. Pada malam harinya, Timnas Indonesia menggelar latihan yang diikuti oleh 26 pemain. Namun, hujan deras mengguyur di tengah latihan tim berjulukan Garuda tersebut. Kamera akun X Timnas Indonesia menyorot Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jay Idzes, Nathan Choeaon, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Martin Paes, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Justin Habnar. Sintayong mengungkapkan bahwa hujan sedikit mengganggu latihan Timnas Indonesia. Para pemain jadi tidak bisa berkonsentrasi secara penuh saat latihan. Memang para pemain dalam kondisi baik-baik saja. Memang pada latihan hari kedua ini hujan, suatu kondisi unik di Arab Saudi. Hujannya pun hujan lebat membuat fokus pemain sedikit kurang baik, imbuh Sintayong di akun Instagram Timnas Indonesia, Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih mempunyai waktu sehari lagi untuk berlatih sekaligus menggelar uji coba lapangan King Abdullah Sports City Stadium pada Rabu, 4 September 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, yang akan dijamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 10 September 2024. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik, ia akan berusaha semaksimal mungkin dan saya bukan Tuhan jadi saya tidak bisa tahu, ujar Sintayong pada beberapa waktu lalu. Tetapi tetap, bola itu bundar jadi situasi berubah akan seperti apa, tidak ada yang tahu juga. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin, imbuhnya. Harapkan Liga 2 2024-2025 lebih bersih. Erick Thohir, siapa yang bermain sabun akan saya sikat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengharapkan agar Liga 2 2024-2025 bisa lebih bersih tanpa adanya match fixing atau pengaturan skor pada setiap laga. Liga 2 2024-2025 resmi akan bergulir pada 7 September dengan diikuti 26 klub yang nantinya terbagi menjadi 3 wilayah. Berbeda dengan musim lalu, pada edisi kali ini para peserta yang akan terdegradasi ke Liga 3 bakal berjumlah 9 tim. Di sisi lain, klub yang berhak untuk promosi ke Liga 1 untuk musim depan hanya akan berjumlah 3 tim saja. Dengan menggunakan format baru pada musim ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berharap supaya gelaran Liga 2 bisa berlangsung dengan bersih. Erick Thohir mengatakan akan bertindak tegas kepada para klub yang berani melakukan match fixing dengan melakukan pengaturan skor. Tentu harapannya berlanjut di Liga 2, harapannya agar para manajer dan pemilik klub menanamkan permainan bersih, ujar Erick di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 September 2024. Siapa yang bermain sabun di Liga 2 pasti saya sikat, karena kita tidak mungkin kita bangun liga seperti ini, tambahnya. Erick Thohir mengaku bahwa ketegasan yang ia lakukan bertujuan untuk menghargai kerja keras para pemain Liga 2. Ia menyebut jika usaha para pemain akan sia-sia jika laga sudah diatur dengan pengaturan skor yang dilakukan oleh sebuah klub.
Saya tahu para pemain sudah berkeringat cari nafkah dan prestasi, tutur Erik. Tetapi kalau matchnya diatur ya sama, tutup pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Kompetisi kasta kedua, Liga 2 2024-2025 akan dibuka dengan laga salah tim promosi, yakni Persibo Bojonegoro. Nantinya, Persibo akan menjajal perlawan dari Gresik United pada 7 September 2024 mendatang. Sampai tadi saya sampaikan juga Liga 2, kalau ada macam-macam juga laporin, ya saya akan gigit juga. Erick Thohir, bersih-bersih karyawan PSSI agar tidak ada lagi keuntungan untuk pribadi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan bersih-bersih di karyawan internal Federasi Sepak Bola Indonesia. Erick Thohir ingin agar tidak ada lagi karyawan-karyawan nakal yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Erick Thohir mengatakan bahwa sejak terpilih memimpin PSSI pada Februari 2023, ia ingin melakukan transformasi di sepak bola Indonesia. Ia ingin menjalankan amanah dari masyarakat Indonesia agar sepak bola tanah air bersih. Saya punya komitmen sebagai ketua PSSI untuk melakukan pembangunan sepak bola yang bersih dan berprestasi, kata Erick Thohir di Pegadaian Tower, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2024. Pada tahun pertamanya, Erick Thohir fokus ke timnas Indonesia. Banyak pemain-pemain keturunan yang didatangkan PSSI untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Hasilnya, timnas Indonesia kini berprestasi di kancah internasional. Setelah itu, Erick Thohir langsung melakukan bersih-bersih di Liga 1. Kompetisi sepak bola teratas di Indonesia itu tidak boleh lagi adanya pengaturan skor. Hukuman berat akan didapatkan ke pelaku sepak bola Indonesia apabila ada yang macam-macam di Liga 1, ini juga berlaku untuk Liga 2. Setelah Liga 1 dan Liga 2, Erick Thohir kini mau melakukan bersih-bersih di karyawan PSSI. Sekarang saya bersama Pak Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dan beberapa exco PSSI mau memperbaiki program bersih-bersih di PSSI. Tidak mungkin ke depan PSSI tak dikelola dengan transparan dan baik, kata Erick Thohir. Lanjut Erick Thohir, bersih-bersih yang dilakukan di internal PSSI ini bukan bentuk arogansi. PSSI sebelumnya sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan terkenal untuk melakukan asesmen. Asesmen ini sudah dilakukan dengan mewawancarai satu-satu karyawan. Waktu saya terpilih menjadi ketua umum waktu itu, ya, saya ingat sekali, langsung saya sampaikan, saya ingin, ya karena ini amanah dari masyarakat Indonesia dan juga dari stakeholder sepak bola, saya bilang saya punya komitmen sebagai ketua ini yang melakukan pembangunan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Alhamdulillah ketika di tahun pertama kita fokus mengenai sama bersih-bersih tim nasional, kita rubah pola pikirnya, kita perbaiki, hasilnya baik. Sama di tahun berikutnya kita juga bersih-bersih liga, ya Liga 1 kita udah bersih-bersih. Tidak ada lagi match fixing, kalau ada ya kita gigit sudah pasti. Sampai tadi saya sampaikan juga Liga 2, kalau ada macam-macam juga laporin, ya saya akan gigit juga. Ya. Sama PSSI ini jantungnya sepak bola Indonesia. Setuju? Nah, karena itu ya saya berusaha memperbaiki bersama Pak Sekjen, bersama semua exco yang mendukung program bersih-bersih saya, bahwa tidak mungkin ke depan PSSI tidak dikelola dengan transparan dan baik. Kita bisa lihat ya dalam melepas tim-tim yang ada di PSSI ini bukan sebuah bentuk arogansi, tetapi kita sudah membawa yang namanya perusahaan HR yang terkenal namanya untuk melakukan assessment menginterview satu-satu, ya satu-satu menginterview. Dan
Pak Sekjen sendiri sudah bertemu seluruh pegawai. Mulai besok saya juga akan bertemu berkelompok. Ada badan tim nasional, ada keuangan, dan macam-macam. Karena kembali, saya tidak mau ya dengan intrik-intrik sebelumnya, di mana ada aset PSSI dikelola pribadi. Nggak boleh. Ada, mohon maaf, kegiatan-kegiatan itu ada cashback. Ya, saya dalam melakukan audit menemukan hal-hal itu. Nah, jadi saya mohon dari kesempatan saya melakukan perbaikan untuk sepak bola secara menyeluruh. Tim nasional sudah, liga sudah, sekarang jantungnya PSSI, dan saya yakini ini ke arah lebih baik karena seluruh masyarakat sepak bola, seluruh stakeholder sepak bola ingin tadi sama ketika memberikan amanah kepada saya, ingin sepak bolanya ini bersih dan berprestasi. Mungkin itu ya, jadi saya tidak mau polemik bicara ABC, ya, saya jalan terus sampai saya begitu. Ya.